Namun mohon izin saya menambahkan beberapa hal terkait tindak lanjut pelatihan ini. Saya percaya dan meyakini Bapak Ibu peserta pelatihan setelah pelatihan mendapatkan ijazah, kemudian kartu tanda anggota Satpam, sudah punya rencana, baik ada yang mau jadi konsultan, ada yang mau mendirikan badan usaha jasa pengamanan, dan lain-lain. Di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu mengatur tentang kewenangan Polri. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur tentang ketentuan-ketentuan usaha yang berbasis risiko. Ini dua hal yang mendasari sehingga nanti selain Bapak Ibu mendirikan PT atau Badan Usaha Jasa Pengamanan, masih perlu mengurus yang namanya surat izin operasional atau SIO. SIO ini adalah produk secara resmi dari Polri, tetapi didelegasikan kepada BKPN karena ada Perpres yang mengatur tentang PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, yang berada di BKPN. Di Undang-Undang Cipta Kerja tadi, bidang usaha jasa di sektor keamanan adalah salah satu bidang yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi bagi Polri yang memberikan delegasi kewenangan itu, kemudian juga berisiko tinggi bagi BUJP dan anggota Satpam, juga berisiko tinggi bagi orang-orang yang berada di kawasan industri, perkantoran, dan lain-lain. Sehingga disitulah diperlukan adanya namanya SIO. Kalau bidang usaha yang berisiko rendah tidak perlu surat izin operasional, cukup pemberitahuan. Oleh sebab itu yang saya sampaikan ini mohon dipahami, bukan Polri bermaksud untuk memperpanjang birokrasi pengamanan, tetapi ini benar-benar dalam rangka kontrol Polri kepada penerima delegasi kewenangan. Polri tidak mau kecolongan manakala ada pimpinan BUJP yang terindikasi kegiatan radikalisme. Kita membayangkan, kita membuat suatu analisis dan mencoba mencari upaya-upaya sebagai filter supaya itu tidak terjadi. Seandainya pimpinan BUJP kemudian terindikasi kegiatan radikalisme, punya satpam ratusan bahkan ribuan, kemudian BUJP ini berupaya dengan segala cara supaya memenangkan tender di perusahaan objek vital nasional, kemudian dia berhasil memenangkan, ya disitulah ada kesempatan bagi dia untuk mengeksekusi rencana aksi mereka. Ini yang Polri tidak menginginkan itu terjadi. Oleh sebab itu SIO ini menjadi penting bagi Polri. Kemudian proses pengurusannya nanti adalah Bapak Ibu setelah mendirikan PT BUJP, kemudian mengurus SIO melalui dari Ditbinmas Polda. Kemudian Polda akan melayani Bapak Ibu sekalian, mereka akan melakukan audit perusahaan atau BUJP Bapak Ibu sekalian, akan ketemu dengan para pengurus, akan mendatangi kantor, kemudian dilakukan cek dokumen masalah kelengkapan, kelayakan, dan keabsahan. Setelah itu Ditbinmas Polda akan membuat surat rekomendasi kepada Korbinmas Polri bahwa telah dilakukan audit dan telah memenuhi syarat dan dapat diterbitkan surat izin operasional BUJP. Kemudian Korbinmas Polri, bagian dari BKPN,
akan melakukan verifikasi ulang. Setelah lengkap baru diserahkan ke BKPN, kemudian BKPN akan menerbitkan SIO. Setelah itu Bapak Ibu sekalian baru bisa menjalankan kegiatannya. Kemudian pelayanan sekarang yang sedang dilaksanakan, Polri dan BKPN sedang mengintegrasikan aplikasi Binmas Online System dan OSS yang punyanya BKPN. Tetapi sampai saat ini baru satu layanan yang bisa terintegrasi, yaitu pelayanan SIO baru. Kemudian yang perpanjangan dan yang perluasan baru maupun perpanjangan masih proses integrasi. Kemudian SIO BUJP ada 6 bidang yang Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kondisi perusahaan dan setelah melakukan analisis pasar. Yang pertama adalah BUJP bidang pelatihan tenaga pengamanan, kedua BUJP bidang penyedia tenaga pengamanan, yang ketiga BUJP bidang konsultan keamanan, yang keempat BUJP di bidang penerapan alat-alat keamanan, yang kelima BUJP bidang jasa kawal angkut uang dan benda-benda berharga. Kemudian yang terakhir adalah BUJP di bidang penyedia K9 anjing atau K9. Itu yang dapat Bapak Ibu pilih sesuai dengan kondisi perusahaan dan analisis pasar.